Bu Yenti, kita lanjutkan Ya, kembali Bu terkait dengan sidang kode etik yang membelit Irjen Pol Verdi Sambo. Sebenarnya kita juga penasaran ketika seseorang, apalagi perwira tinggi kepolisian, menjalankan sidang kode etik seperti itu. Konsekuensi hukum terberat yang bisa dijatuhkan kepada yang bersangkutan ini seperti apa? konsekuensi terberatnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Oke. Nah, sebelumnya ada misalnya nanti bisa dimutasi, gitu ya, dimutasi atau dinonjokkan gitu ya. Kemudian diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat. Itu saja. Tidak ada dihukum dan sebagainya. Maka aneh kan, pidananya saja yang terberat bukan perampasan kemerdekaan, tapi prosesnya malah dirampas kemerdekaan bahkan Betul. 30 hari gitu ya. Itu berbahaya sebetulnya. Karena kan kita tidak tahu siapa yang, ya ini kalau yang pangkatnya tinggi-tinggi sih aman ya. Kalau yang pangkatnya rendah ya suatu saat kemudian dimasukkan tim di tempat khusus ya, kemudian di bawah pasti di bawah tekanan lah ya, itu dengan yang pangkatnya lebih tinggi itu agak rawan menurut saya ya. Dan itu memang kalau menurut saya sih menyalahi apa ya, ketentuan aturan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan bahwa perampasan kemerdekaan itu harusnya baru boleh dilakukan berdasarkan aturan undang-undang, perundang-undangan setingkat undang-undang, bukan di bawah undang-undang. Perkap itu di bawah undang-undang. Baik, kalau misalnya ketika kita sudah tahu bahwa sebelum sidang kode etik dijalankan hari ini, Verdi Sambo sudah mengundurkan diri. Insinuasi yang ditangkap seperti apa, Bu? Ya itu ya akal-akalan aja ya kan. Oke. Kita boleh Ya, bercakwa sangka ya, seperti itu ya, Bu ya? ya di situ kan ini terlewat karena kelamaan kan, kelamaan. Kalaupun Why ya not ini from the pelajaran very untuk beginning kita. ya? Iya, kenapa tidak from the beginning kan udah tahu, karena etik itu kan yang lama itu kan harusnya pidana ya, menjadikan tersangka. Tersangkanya padahal udah ramai seperti ini ya, seperti tadi disebutkan Ibu Putri minta 7 hari, bukannya sudah lebih dari sebulan itu ya, menyentuh aja nggak bisa ya kan, padahal dia saksi. Padahal saksi tidak dimintai keterangan aja atau tidak mau hadir sebagai itu ada sanksi pidananya di dalam pasal 222 ya. Itu semua dari 218 sampai 222 itu semua pasal itu adalah pasal-pasal yang sering disebutkan sebagai obstruction of justice. Ya, so that saya menginginkan bahwa di dalam di dalam media ini kita edukasi kepada masyarakat juga bahwa yang namanya extraction of justice itu bukan terus pasalnya barang siapa melakukan obstruction of justice, enggak gitu ya. Bahwa obstruction of justice itu terdiri dari pasal banyak tergantung perbuatannya gitu. Ya, misalnya tidak mau hadir sebagai saksi ya, kemudian menghalang-halangi, merusak barang bukti, ada pasalnya sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi kalau sekarang misalnya kalau saya mengingatkan aja, kalau sekarang minta 7 hari ini terakhir kan ya, padahal sejak kejadian 8 Juli kan sudah 1 bulan lebih ya. Nah, itu kan sudah tidak bisa. Padahal aturannya ini kan kita bahaya sekali berkaitan dengan pandangan masyarakat bahwa ternyata aturan-aturan itu kalau untuk orang-orang yang berpangkat, keluarga-keluarga orang kaya, berpangkat, berkekuasaan itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau yang melakukan itu orang kampung, masyarakat rendah, itu betul gampang ya, nggak mau datang seret lah gitu kan, jangan gitu loh. Ini kan kewibawaan hukum kita ini harus dijaga ya. Jadi nanti ini saya menjaga betul, mudah-mudahan kepolisian juga memperlakukan betul. Artinya kalau ada orang yang seperti ini memang etika tidak baik, semua orang yang berkaitan dengan bermasalah hukum itu pasti ada gangguan kejiwaan ya, psikologis, bahkan sakit badannya itu pasti. Tapi apakah negara pernah memperhatikan masyarakat yang tiba-tiba dia keperbobok jadi maling gitu ya? Dia mau sakit mau apa diperiksa aja kan? Makanya. Nah itu kan. Jadi nanti jangan sampai juga ini dibiarkan. Jadi kalau ini dibiarkan terus mengikuti kemauannya Putri, nanti saya pikir jadi presiden polisi tersendiri itu ya, Bu? Dan polisi itu melanggar kode etik karena dia tidak profesional. Kan kode etik kan kode tentang profesionalitas antara lain. Kemudian berkaitan dengan code of bagaimana dia tadi saya sebutkan dalam perkapnya. Iya, tadi bagaimana sikapnya dalam Pancasila. Pancasila kan
yang kenegaraan itu kan Pancasila. Aha. Pancasila adalah salah satunya adil ya, yang adil dan beradab. Ya kan itu udah nggak adil, ya kan? Aha. Kalau rakyat kecil kok ini begitu keluarganya sendiri, istri jenderal enggak gitu kan. Ah, Jadi kalau mau ditafsirkan ini betul-betul moral dan sebagainya, lah nanti hati-hati polisi yang menangani bisa. sebagai tim Irsus, jangan sampai nanti mereka malah kena kode etik karena tidak menjalankan tugasnya sebagai Irsus, yaitu gini, Setia Novanto saja waktu dia sakit pura-pura ya kan, ternyata pura-pura Betul. waktu dia mana diinfus ya kan, Tidak menutup akhirnya dibawa. kemungkinan ya. Strategi yang sama, Iya, kita sih husnuzon Ibu ya, iya, berpikir baik atau iya, apa ya, katakanlah bersangka baik seperti itu kepada pihak-pihak yang iya, sekarang iya, melaksanakan proses hukum atau apa ya, berada dalam sebuah proses hukum iya, yang berjalan. Tapi memang sebisa mungkin betul. seperti tadi gitu, karena bersih-bersih Kapolri atau bersih-bersih institusi Polri ini kan tidak hanya kepada restrukturisasi atau apa ya, katakanlah kinerja seperti itu, tapi juga tadi presiden atau citra yang selama ini yang seharusnya mereka emban di mata masyarakat ya Bu. Iya, iya, ya, jadi yang kita sekarang hati-hati tim sus maupun Irsus, tim Irsus jangan sampai juga mereka nanti malah kena kode etik, Mhm. ya. Kenapa? Nah, kan tidak adil, ya misalnya Betul. gitu ya. Ya, itu juga hati-hati, ya. Jadi anggota tim itu juga bukan berarti dia tidak sama sekali tidak bisa kena kode etik, bisa juga gitu Nah, ya. Itu hati-hati ini semakin tidak bagus gitu ya. aha, Kalau Ibu Putri sampai besok tidak mau ya harus dilakukan. Dia sesuai ini dengan sudah aturannya. tersangka dan pembunuhan berencana, ya Mhm. kan? Baik. Ini kan bahaya sekali. Polisi sendiri menyatakan dia tersangka pembunuhan berencana, ya kan? Mhm. Karena pembunuhan berencana itu kan pembunuhan berencana yang ada lima-limanya, ada lebih dari satu orang, ya. Artinya Mhm. ada peserta-pesertanya. Meskipun yang bersangkutan bukan pelaku eksekutor ya, pelaku lapangan, tapi dia adalah menurut ini ya karena sudah tersangka kan dan pasal Mhm. 55, Betul. berarti kan dia merupakan peserta yang mungkin merancang, mungkin Mhm. menolong, mungkin Mhm. membantu yang kita nggak tahu itu ya, tapi yang Mhm. jelas sudah ditersangkakan itu kejahatan yang sangat serius dalam KUHP. Mhm. Nah, oleh karenanya ya harus diperlakukan sama dengan masyarakat lain bahwa kalau tidak mau hadir sebagai saksi, apalagi alasannya sakit-sakit terus, aduh itu masyarakat miskin itu lebih sakit lagi Mhm. toh. Ya kan? Mhm. Janganlah menyakiti hati sekarang hati masyarakat itu lebih sakit, Betul. takut dijemput takut, ini takut. Nah, ini negara ini kan bukan negaranya orang kaya saja, bukan Mhm. Yang negaranya punya orang akses terhadap berpangkat kesehatan saja. dan bisa melakukan pengobatan ya Bu ya kalau Betul, betul ya, sakit. ya. Jadi tolong kalau memang polisi ini nanti polisi yang dalam tim kode etik ini malah juga memberlakukan tidak adil karena ada dalam perkapnya, ya malah nanti kita bisa kena juga melanggar kode etik, Mhm. yaitu bahwa tidak memberlakukan secara sama. Karena kan yang namanya pelanggaran kode etik yang pertama tuh kenegaraan, aturannya apa? Di Pancasila, di Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Mhm. Di Bu, Undang-Undang Dasar 45 jelas equality before the law, gitu mhm. ya. Nah, Equality before the law. Bu Yanti, balik lagi ya, ke sidang kode etik. Jadi, biar saya perjelas lagi, pengunduran diri secara sepihak katakanlah untuk pernyataan yang diambil dari Irjen Pol Verdi Sambo sebelumnya ini seharusnya tidak akan mempengaruhi apapun hasil dari sidang kode etik hari ini. ya menurut saya begitu. Nanti kan Tetap akan kita kan diberhentikan bisa ingin ya Bu ya? mendapat, ya kita kan akan mendapatkan. Ini kan berarti kita kalah set ya. Kalah set dia udah mengundurkan diri dulu gitu kan. Padahal ini kan kita mau ada pembelajaran gitu kan. Kita selalu mengambil satu hikmah pembelajaran. Eh, menurut saya dengan ancaman pidana yang seberat itu pasti pemberhentian gitu kan, pemberhentian dengan tidak hormat. Ataukah ini memang polisi akan mengambil langkah seperti Brotoseno kemarin, menunggu sudah putusan, kemudian kalau putusannya di atas 4 tahun kan, itu harus pemberhentian dengan tidak hormat gitu. Jadi ini mempersulit mereka sendiri. Kadang-kadang kan kita juga ada satu policy ya, kalau tidak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu berat pelanggarannya, misalnya bolos terus ya pergi tidak ada izin, itu Betul. etik gitu, tidak ada izin ya, bolos kan tidak pantas polisi kok bolos gitu ya. Iya. Terus kemudian misalnya kelihatan bermewah-mewah terus, kemudian kelihatan sempat
apa ya, pesta-pesta yang luar biasa sehingga menimbulkan pandangan tidak baik, itu kan etik, karena pesta kan boleh sebetulnya, bukan melanggar hukum, tapi Tapi etis nggak boleh, itu tidak patut gitu kan. Nah itu misalnya yang seperti itu mungkin kita ada kebijakan, daripada nanti diberhentikan mendingan mengundurkan diri gitu kan ya. Tapi kan harus dilihat yang mana, ya dilihat juga yang mana sih yang bisa mengundurkan diri gitu ya. Kalau saya, sayangnya saya bukan Kapolri ya. Kalau saya jadi Kapolri ya nggak peduli itu ya, pokoknya ya itu mengundurkan diri. Kan mengundurkan diri itu, kita pengajuan mengundurkan diri, oke? Pengajuan itu belum tentu diterima, betul. ya kan? Ya nggak usah diterima, karena apa? Kami nanti akan menjatuhkan pidana kode etiknya, sanksi kode etik adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau saya sih, kalau saya jadi Kapolri, sayangnya saya cuma masyarakat biasa. Tapi semoga bisa jadi pertimbangan Ibu ya, jadi masukan gitu. Jadi kayak misalnya ketika Irjen Pol Verdi Sambo mengundurkan diri, yo wes Ben, itu pernyataan pribadi dia, sidang kode etik tetap berjalan, sanksi apapun yang menunggu di depan itu harus seobjektif dan juga seadil mungkin, seperti itu ya Bu ya. Kan itu permohonan, mengundurkan diri itu permohonan kan, bisa ditolak. Tidak harus itu kan, iya kan, itu di situ titiknya, titik sentralnya itu kan permohonan. Jangan, kalau saya ya ditolak aja dulu, karena itu bukan seenak itu gitu, karena ini bahaya sekali ya, supaya for the next time itu tidak ada yang begini, karena orang dengan cap berhenti dari satu profesinya, organisasi profesinya dengan pemberhentian tidak hormat, itu kita berharap ada deterrence, ada ke depan itu ada efek penjeraan, efek supaya tidak terjadi lagi gitu ya, kalau kita memang ingin membangun institusi apapun gitu. Baik Bu Yenti, saya juga masih penasaran Bu, apakah sidang kode etik ini hanya menyangkut kepada perwira polisi atau bisa orang-orang di sekitarnya, atau katakanlah istri-istri polisi yang kemarin juga disindir Bu dalam RDP Komisi 3 DPR. Tapi sekali lagi tahan dulu Bu, kita lanjutkan kembali dialog kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News MNC News.